Aku dan pacarku putus atau tidak ya? Itu tergantung sikapnya. Kayak kamu gini, masih punya pacar? Hargailah. Kita masuk kayak gini cocok nggak ya? Apa yang nggak cocok? Jangan ragu-ragu. Aku takut Mia nggak senang. Dia? Dia anakku, kenapa harus nggak senang? Kalau Wei Jing? Urusannya dia. Halo, ada reservasi? Ada. Ada sekelompok anak muda buat pesta di sini. Mereka di ruang 3. Saya antar Anda ke sana. Nggak usah, kami sendiri aja. Baiklah, silakan masak. Oak. Sudah cukup kalian berdua. Aku besok ke rumahmu nonton film ya. Aku ke rumahmu makan bubur. Udahan belum sih? Aku lihat kamu masuk dari sana. Masuk. Halo semua, aku Liao Mei. Juga atasan Wei Jing, teman Miang. Nona Liao, ada perlu dengan saya? Hari ini aku cari Miang. Cari aku? Aku tahu tante terluka, jadi aku menjenguknya. Tapi dia minta aku sampaikan satu kalimat. Panas begini? Telepon saja nggak bisa? Dia minta aku sampaikan langsung. Kasih diri sendiri satu kesempatan lagi. Cepat-cepat, duduklah, jangan berdiri. Silakan duduk. Nona Liao ya? Miang, kamu sembunyikan baik-baik ya. Pakarmu ya? Cantik banget. Cepat perkenalkan dong ke kita semua. Itu. Ini ketua kelas kita. Ini dulu ketua seni kita, San. Aku ketua olahraga. Aku minta kamu perkenalkan dia, bukan kita. Liao Mei. Atasan Wei Jing. Ibunya, ibuku minta dia sampaikan pesan. Kasih diri sendiri satu kesempatan lagi. Pesan ini nggak bisa lewat telepon. Panas begini, minum dulu. Terima kasih. Aku lebih muda 2 bulan dari Miang. Kakak ipar, aku toast untuk kalian berdua. Semoga kalian bahagia selamanya, cepat punya anak. Bagus banget, bagus banget. Sherlock, si kayak cantik. Cocok banget. Kita nggak perlu khawatir lagi. Itu ketua kelas, aku ada urusan hari ini. Aku duluan ya. Wei Jing, kalian makan minum yang enak ya? Wei Jing. Kasih diri sendiri satu kesempatan lagi. Minum apa? Wei Jing. Yang gila ya, maksudnya apa sih? Aku ini kenapa sih? Tanya dia aja. Kasih ini ke dia minum alkohol, perutnya sakit. Waktunya minum obat. Kamu gila. Istri kamu yang suruh aku kasih, bilang kamu minum alkohol dan perutnya sakit. Istri kamu. Kalau yang ini siapa? Kalian kenapa sih? Itu. Miang, kenapa dia juga pergi? Urus aja sendiri, makan. Ya ampun, ini Ibu Miang. Tante, Ini, tante. Kamu gak apa-apa? Kenapa ini? siapa sih yang desain tangga ini? Jahat banget. Bu, Anda gak apa-apa? Kamu gak apa-apa? Jeng kontrak. Gak tahu ketabrak di mana. Cepat fotoin aku. Foto apa sih? Cepat kita ke rumah sakit. Panggil polisi, fotoin aku. Foto apa sih? Ayo pergi.
Tanya manajer mereka, ada asuransi gak? Ini keterlaluan. Kakiku odar sakit dari tadi. Ubah kesedihan jadi nafsu makan, santap aja. Jing Jie datang ya. Itu 1 bir 10 tusuk. Oke. Kakak Demi mana? 1 bir. 11 tusuk. Oke, 2 bir 21 tusuk. 1 bir 11 tusuk. Gini aja. Aku tambah timun. Timunnya dicocol atau dipukul? Dicocok. Makan sambil berdiri kenapa gak sambil tidur? Hidup harus senang, timun harus dipukul, makan dipukul. Aku mau kacang kedelai. Kacang kedelainya polos atau campur? Polos. Dari lahir emosian, doyan banget makan kacang kulit. Pengen sukses? Kacang kulit harus jadi bagian hidup. Kacang kulit campur. Oh, kekang kilit. Mukanya mirip kucing belang. Ambil 21 tusuk. Cewek sendirian nih? Gimana kalau nebeng meja? Setiap hari pengen sukses, gimana bisa duduk bareng? Kalau mau duduk bareng, ya jangan pengen sukses dong. Pergi sana. Siap, bos. Udah siap? Ya, bakar. Pilih daging yang bagus, nanti yang murahan bikin mencret. Siap banyak. Apa? Kamu biarin dia bakar? Kamu dekat banget sama dia? Iya, nggak cuma dekat, aku udah 20 tahun lebih di sini. Aku juga dekat banget sama orang ini. Banyak kenangan manis. Dulu warungnya nggak segede ini, cuma kios pinggir jalan. Sekarang udah berkembang pesat. Kalau gitu, kamu tuh tumbuh besar bareng tusuk sate ya? Salah. Aku, tusuk sate, dan pacarku. Kita bertiga tumbuh besar bareng. Kamu nggak tahu. Pacarku cantik. Aku cantik, aku nggak lebar kayak layar. Dulu waktu masih kecil, aku ajak dia makan sate di tempat ini. Waktu itu nggak punya duit, beli 1 tusuk berdua. Dia makan yang dagingnya kurus, yang berlemak semua aku yang makan. Kok dari mulutmu, sejarahnya jadi beda ya? Sejarah itu apa? Sejarah itu. Yang kurus yang berlemak semua kami yang makan. Tusuk satenya aku gesek-gesek sampai keluar percikan api. Kamu nggak minum bir bintang buat memadamkannya? Kamu nggak malu ngomong gitu? Maaf, ibuku suruh beli bir bintang grosir, aku beli 10 kantong. Dan aku minum 8 kantong diam-diam. 8 kantong. Aku kena sakit makan itu, bener kan? Siapa suruh? Aku sampai kena mak, mencret, hampir dipecat kerja. Cuma aku yang sehat, kalau aku nggak sehat, aku kasih tahu kakiku sekarang. Kayaknya sekarang otakmu sama kakimu nggak jauh beda. Mencret dikit sampai dipecat. Kamu berani banget cerita kemana-mana. Demi siapa? Mimpi terbesar pacarku. Pengen punya cowok yang mau nemenin dia makan es krim di musim dingin. Dan makan sate bareng di musim panas. Kalau begitu, kenanganmu pasti menyakitkan ya? Gak sakit kok, malah indah. Aku yang tolol. Ya ampun. Kamu tolol, aku nggak boleh tolol gitu. Kenangan indah buat apa? Kita harus kembali ke realita. Aku juga punya pacar. Mirip kayak yang kamu bilang, sangat baik. Tapi nggak tahan punya ibu yang cerewet. Siapa yang gak punya ibu? Ibu siapa yang secerewet ini? Aku dan pacarku udah mau nikah. Tiba-tiba ada cewek kaya datang ngacau. Pacarku pengecut, dengerin kata ibu. Gimana coba? Mamas baik kayak gini mau aku nikahi? Cuma 1 kata. Mati aja nggak mau nikah. Makanya, pengalaman hidupmu masih kurang. Lihatlah sate ini. Kita makan sate. Daging dan tusukannya itu satu kesatuan. Kalau cuma mau makan dagingnya, itu namanya makan sate. Kalau mau makan sate, jangan takut tusukannya melukai mulut. Tapi kok aku rasa, pacarku dan ibunya itu tusukannya. Cuma melukai, nggak ada dagingnya. Kalau gitu gimana nanti? Aku akan kasih kamu makan dagingnya saja. Tanpa tusukannya, oke? Masa sih? Nanti cuma makan dagingnya. Ayo, makan dagingnya saja. Makan terus berbaikan, ayo.
gigi sekarang juga bisa melukai orang. Gak ada hubungannya dengan kita. Cepat. Cepat. Nggak mood makan, telepon dulu. Cuma sekali ini. Kenapa nggak angkat telepon? Ibumu jatuh, sekarang di rumah sakit. Di mana? Parah? Aku kirim alamatnya, buruan. Ada apa? Tusukannya patah. Apaan sih nggak jelas? Tusukannya terluka. Kamu. Atau aku yang lihat tusukannya? Kamu makan dulu. Berbaikan apaan lagi? Kenapa waktu makan sate yang indah selalu ada tusukannya? Kamu ngapain di sini? Aku baru minum sama Om Mi. Tiba-tiba dia ditelepon, ada urusan mendadak. Aku bersihin bekas minumnya, sekalian bawa sisa minuman ini. Aku bawa juga. Baguslah, minuman enak jangan disia-siakan. Kamu juga minum? Aku habiskan 2 botol bir, minumnya nanggung. Kita berdua habiskan saja. Ayo, minum sampai puas. Kawan-kawan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Belanja kok lama banget, ih. Kamu pulang? Ada apa ini? Ini ngapain sih kalian? Minum-minum beramai-ramai. Bukan ramai, aku minum sama Lami. Aku minum sama Xiaomi. Kalian, Hei, sikat saja. Ayo, habiskan. Enak banget minumannya. Isi lagi Utaya. Siap. Udah, jangan minum lagi. Syafin. Hari ini aku mau ngobrol berdua sama anakku, tolong kamu minggir. minggir apaan? Minggir, diam. Kalau mau di sini juga boleh, dengar saja jangan ikut campur. Ayah, Cing-cing, kamu anakku kan? pasti dong. Kamu cinta Miang? Dulu sih suka sama dia. Sekarang? Sekarang masih suka. Nah kan, kalau kamu cinta dia, berani beranailah menjajar. Ayah dukung sepenuhnya. ITU siapa lawai? Diam. Nok. Soal hubungan asmaramu, ayah belum pernah. Jelas-jelas nyatakan sikap, selalu ikutin ibumu. Tapi hari ini, ayah umumkan di depan keluarga, tunjukkan sikap ayah. Ayah dukung penuh kamu pacaran bebas. Aku bilang ya, jangan mabuk lalu ngawur. Diam. Sintai siapa yang kau suka, kejar dia. Aku dukungmu. Aku paham, ayah sedang jujur karena mabuk. Kalau begitu, aku juga mau bicara isi hatiku. Kamu. Aku memang suka Miang. Tapi aku benar-benar tidak suka ibunya. Aku juga. Nok. Kamu cinta siapa? Cinta Miang. Kamu menikah dengan siapa? Menikah dengan Miang. Kamu kan tidak menikah dengan ibunya. Apa hubungannya? Bukan,
tapi ibunya yang paling merepotkan. Setiap hari dia sengaja menyusahkanku. Aku benar-benar paham kalau aku menikah dengan Miang nanti. Aku bukan hanya menikah dengannya, tapi harus melayani seluruh keluarganya. Tapi apakah aku sanggup melayani ibunya? Apa yang baru saja kamu katakan? Melayani seluruh keluarganya? Ya, Jing Jing, karena ucapanmu ini, ayah minum 1 gelas. Shufen, Dengkekan? Melayani seluruh keluarganya. Ini namanya apa? Ini namanya anak yang bijaksana. Sekarang, berapa banyak gadis yang bisa berkata seperti ini? Berapa banyak yang punya tanggung jawab seperti ini terhadap keluarga? Jing Jing, ayah bangga padamu. Dengarkan ayah lanjutkan. Sekarang kamu merasa dia menyusahkanmu. Karena kamu menganggapnya sebagai Tante Sao. Kamu menganggapnya sebagai calon mertua. Kamu tidak menganggapnya sebagai ibu kandungmu sendiri. Benar kan? Coba lihat ibumu sendiri. Apakah dia tidak punya kebiasaan buruk? Apa ayah tidak punya kebiasaan buruk? Pasti ada. Tapi kenapa kamu bisa menerimanya? Karena ayah adalah ayah kandungmu, dia adalah ibu kandungmu. Kalau kamu benar-benar masuk ke keluarga itu, anggaplah mereka sebagai orang tuamu sendiri. Ayah yakin, bahkan sekalipun. Lambat laun akan menker juga. Yang penting, kamu harus bertahan. Percayalah, hubunganmu dengan mertua pasti akan membaik. ayah, kamu bicara sangat bagus. Miang, cepat temani ibu. Jangan biarkan dia sendirian. Baik, hari ini benar-benar merepotkanmu. Tidak APA. Beijing juga temanku. Membantumu sama dengan membantunya. Bagaimanapun, terima kasih banyak. Kalau begitu, aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Miang. Bagaimana kondisi ibumu sekarang? Minum alkohol. Aku minum bersama Paman Wei. Siang-siang begini kalian minum sampai seperti ini? Bukankah aku melakukan ini untukmu? Cepat beritahu aku lukanya. Ibu kan baru-baru ini jalan-jalan dengan William, kakinya terkilir. Kali ini bisa dibilang luka di atas luka. Dokter bilang tidak apa-apa, tinggal di rumah sakit beberapa hari. Jika kamu benar-benar menyukai Wei Jing, kamu harus menghargainya. Dia gadis yang baik. Mengerti? Oh ya, tadi kamu bilang padaku, William itu, aku baru ingat. Waktu itu Wei Jing yang merebut William kembali. Dan menggendong ibumu pulang. Mengerti? Aku minum sampai seperti ini demi kamu dan Paman Wei. Kamu masih berani membohongiku? Aku suruh kamu tidak padu. Aku suruh kamu. Ayah, jangan pukul aku lagi. Bos Q menunjuk Wei Jing untuk menangani proyek akhir tahun. Jadi mulai hari ini Wei Jing menjadi karyawan tetap. Jika tidak ada keberatan, rapat sudah selesai. Ada perlu denganku? Aku tidak bisa menemukan Wei Jing di mana-mana. Jadi proyek akhir tahun ini, aku terpaksa datang untuk bertanya pada Nona Liao. Proyek itu tidak perlu kamu urus lagi. Mulai sekarang serahkan semuanya pada Wei Jing. Bukankah Wei Jing akan dipecat? Dia sudah diangkat menjadi karyawan tetap atas persetujuan langsung Juli. Astaga, bagaimana mungkin? Perlu aku jelaskan? Aku tidak bermaksud begitu. Mungkin bos melihat kelebihan dalam dirinya. Percayalah, dia tidak akan mengecewakanmu. Aku harap semua orang tidak akan mengecewakanku. Tentu saja. Baik, aku akan bicara padanya. Aku juga sebentar lagi pergi. Ivy,
Selamat atas pengangkatannya. Atas persetujuan langsung Juli. Nona Liao, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah aku pasti akan dipecat? Datang ke kantorku sebentar. Duduk. Nona Liao, sebenarnya apa yang terjadi? Aku sudah memutuskan untuk pergi. Ini keputusan perusahaan. Mungkin ini lebih baik. Mulai hari ini kamu bisa bekerja dengan tenang di sini. Kamu nggak mau tanya apa yang sebenarnya terjadi kemarin? Emang perlu ditanya? Terus gimana ceritanya? Kamu nggak takut kalau aku dan Miang beneran jadian? Nona Liao, jangan bercanda. Orang sekelas kamu mau sama Miang? Aku juga tahu. Ini kan dipaksa sama mamanya Miang, iya kan? Ayah. Terus malah ada kejadian kayak gini. Tante Zhao sampai jatuh ke kolam. Oh, gitu ya asal-usul tusuk sate ini patah. Apa? Terus gimana kondisi Tante Zhao sekarang? Sekarang dia dirawat di rumah sakit. Menurutku, kamu harus jenguk dan rawat dia. Ini kesempatan bagus. Saranmu sudah kuterima. Tapi kurasa sekarang, mungkin lebih baik aku jauhi mamanya. Biar dia cepat sembuh. Setiap ketemu, pasti ribut. Nona Liao, aku masih bingung. Kok aku bisa diterima ya? Kamu tahu kan, kesempatan jadi karyawan tetap di BEM itu. Banyak lulusan universitas top, nggak dapat kesempatan kayak gini. Berarti aku makin gak pantas diterima. Gaji double, plus bonus. Double? Itu, aku tetap gak bisa tinggal. Gini aja, kamu nggak usah buru-buru jawab sekarang. Pikirkan baik-baik, besok kasih tahu jawabannya. Oke, sekarang keluar dan kerja dulu. Kalau nggak ada urusan, aku duluan ya. Aku ada yang mau dibicarakan. Ayo ngobrol di luar. Kita keluar, kamu istirahat dulu. Kamu istirahat yang cukup ya, lain kali aku jenguk lagi. Mbak, makasih udah datang. Kalau lain kali mau jenguk lagi, di luar negeri kan. Kalau jenguk orang sakit, biasanya bawa bunga. Tapi kamu bawa buah juga bagus, sesuai tradisi sini. Lebih praktis dan bermanfaat. Gimana kalau gini? Kalau lain kali kamu jenguk aku lagi, bawain kembang kol dari restoranmu, aku suka banget itu. Maksudnya APA? Bukannya katanya sayuran kalau. Ditanam di kebun khusus, sangat alami. Alami apanya? Ya emang alami. Sayurnya habis dipetik masih ada tanahnya. Aku paham maksudmu, adik ipar. Kamu anggap aku kampangannya? Bilang alami, kamu aja yang modern dan transgenik. Kakak, aku. Ayo kakak. Aku belum selesai bicara, adik ipar. Aku kasih tahu ya. Aku maksudnya vegetarian? Yang benar saja, aku transgenik kenapa? Aku tetap transgenik. Kenapa kamu begitu takut padanya? Dia istrimu, bukan nenek moyangmu. Iya, bukan. Kalau begitu, kakak pulang dulu ke toko. Nanti aku datang ke toko untuk menemuimu. Bukan kakak, aku ingat. Aku memang ada sesuatu yang ingin kuminta bantuanmu. Katakan, kakak bantu. Kakak, tokonya butuh karyawan tidak? Aku ingin memperkenalkan Wei Dasuang ke sana. Wei Dejuang, Ayahnya Wei Jing. Bukankah namanya Dasuang? kamu benar-benar ingin Wei Jing. Menjadi menantumu, keluarga mulai mencari kerja. Bukan, kakak, aku dan Dasuang. Kami berdua kan sudah seperti saudara, kakak tahu kan? Tapi karena menghormatimu. Bagus sekali kakak. Kakak, aku mau tanya satu hal. Gajinya bisa ditambah sedikit? Kondisi keluarganya sekarang tidak terlalu baik. Gaji? Kamu yang tentukan. Bagus sekali. Kakak dengar kamu, kakak selalu dengar kamu kan? Bagus sekali kakak. Baik terima kasih ya, kakak pulang dulu.
Nanti aku datang ke toko untuk menemuimu. Baik. Hari-hari di jalan, APA? Pak, aku mau tanya apakah ada pekerjaan jaga malam? Saat ini tidak ada. Bersih-bersih atau pekerjaan serabutan juga bisa. Kami punya profesional properti yang akan merekrut. Di sini tidak perlu, oke? Adik, boleh minta air minum? Boleh. Terima kasih. Bisa tambahin sedikit? Ini. Terima kasih ya. Sudah, jangan nangis. Ngapain nangis? Nanti Jingjing pulang lihat kamu nangis. Ini bagaimana? Jangan diusap, taruh handuk itu di kepalaku saja. Aku seperti ini memelintir. Kamu suntik aku dulu. Cuaca panas begini, kamu masih keluyuran kemana-mana. Buka mulut. Kalau bukan karena Pak Sang di komplek kita yang mengenalmu, membawamu pulang, kamu masih pingsan begitu. Kalau sampai terjadi sesuatu, aku dan Jingjing harus bagaimana? Cari kerja apaan sih? Nunggu musim gugur saja baru cari. Panas begini, lagi pula rumah ini tidak butuh kamu. Ada aku dan Jingjing, buat apa buru-buru? Aku tahu, aku tahu. Aku juga bukan. Minum air dulu. Enggak, aku sudah tidak pusing lagi. Obat tetes ini lumayan juga ya. Beneran, Katanya khusus obat panas dalam, bantu aku bangun. Aku coba masih pusing atau enggak. pelan-pelan, aku bantu pakai. Sudah, tidak pusing lagi. Aku masak untuk kalian, benar-benar sudah tidak pusing. Syafin. Nanti kalau Jingjing pulang, jangan bilang. Aku kali cari kerja, sampai kena panas dalam. Lalu dibawa pulang sama Pak Sang. Oke, tahu. Wei Jing, Nona Liao, bukannya besok baru kasih jawaban? tidak perlu besok. Aku terima. Inspektur Mi, Inspektur Yo. Tim kita malam ini. Rayuan kelulusan Wei Jing, makan bersama ya. Boleh. Kamu tidak diundang. Mulai sekarang kalian harus memanggil Wei Jing. Manajer Wei, jabatannya lebih tinggi dari kalian. Jabatanmu memang selalu lebih tinggi. Setiap hari di lantai atas. Sudah, kami masih ada tugas. Malam ini tidak bisa ikut. Tugas apa? Aku cari kesempatan untuk mendamaikan kalian berdua. Tidak apa. Sekarang yang penting bagiku adalah karir. Baik.
musim panas tahun depan, dia akan mengajar di sini selama 30 tahun. Dia sepanjang malam mempersiapkan materi ajar. Sudah larut begini belum tidur? Tidak apa, aku baca buku sebentar. Baca buku di kamar saja, sambil berbaring. Ayah, duduk di sini baca malah ngantuk. Tidak usah urusi aku, biarkan aku hidup mati sendiri. Biarkan saja mati. Kamu perhatikan aku ke toilet ya? Apa ginjalmu bermasalah? Semalam bolak-balik ke toilet 7-8 kali. Fei Ming, kamu di mana? Cipar, Gila ya, minum-minum siang-siang. Kalau ibumu tanya, aku nggak bakal bohongin. aku mau hening. Kamu di mana? Kamu kenapa? Hei. Bicara lebih keras dong. Parmax, Tahan ya, aku segera datang. berselang. Jangan minum lagi. Oh, bisa makan segini? Akhirnya kamu datang, aku nggak bisa ngasih ini. Kenapa minum segitu banyak? APA, hening, Kalau kamu laki-laki beneran, kejar cinta sejatimu. Kamu harus dapetin balik cinta sejatimu. kamu pikir aku nggak berani ya? Besok aku langsung cari, pasti dapetin hening. Bantuin aku bawa dia pulang. Jangan minum lagi. Ayo pulang, makasih ya, ayo. Sedang hitung uang, tuan tanah datang. Kamu bawa anak kabur. Ngumpet dariku atau dari polisi? Enggak. Aku ngumpet dari polisi. Aku takut polisi nemuin aku. Gimana kalau aku salah ngomong dan ngerugiin kamu? Makanya aku bawa Newsy pergi. Aku juga nggak berani hubungin kamu. Aku takut kalau polisi tahu. Gimana lagi? Kita ke bank buat apa? Sewa safe deposit box. Ngapain sewa safe deposit box? Jangan banyak tanya. Bawa KTP? Oh, Kasih aku. Kamu harus ingat, kalau mau buka safe deposit box, harus kamu sendiri bawa KTP sama kunci. Sayang. Ayo papa gendong. Sebentar lagi pakaikan baju buat anak. isinya keras banget. Hati-hati jangan sampai melukai anak. I need Jimet untuck anak perempuanku. Untuk melindunginya. Awas, jangan sampai hilang, atau gue gebuk lu.
Lalu anaknya? Aku kerja bawa anak susah, jadi kusuruh orang mengantarnya ke kampung. Lu Karim dia ke kampung. Aku nggak bohong. Lu tahu sendiri, kampung itu terpencil. Nggak ada yang kenal lu, nggak ada yang tahu hubungan kita. Baju dalam yang kibri ke mana? Masih ada. Sini duduk. Kenapa gemetaran? Ada apa? Lu bunuh orangnya? Betul. Nggak bunuh orang, mana ada uang. Lu Tekat? Nggak. Uang yang lu pakai semuanya hasil curian. Lu Keki Tangan. Jadi kalau aku ditangkap, lu juga nggak bakal lolos. Hening. Siapa ini? You can use Lu. Bukan urusan gue. Gue nggak suka cara bicara lu. Hening, ikut gue. Endorong gue ya. Udah, ayo pergi. Seriusan, NIH? Udah, berhenti. Sudah kubilang jangan ikut campur. Hening, cepat pergi. Sapatan. Baik, kami sudah paham kejadiannya. Terima kasih, Pak Polisi. Nggak usah diantar. Hati-hati di jalan. Sudah bicara banyak, minum dulu. Aku suapin. Buka mulut. Iya, iya, iya. Kalau ibu tahu kamu begini, pasti sangat khawatir.